Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Kill Banana 313 yang berjudul Montianak. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Hari membuka mata. Dilihatnya purnama membulat menampakkan diri tepat di atas kepalanya. Pandangannya kembali mengedar. Ada sesuatu yang ganjil. Ia tak lagi berada di sekitaran rimbunan pohon bambu, namun seperti berada di sebuah sabana yang luas nan lapang. Pertanyaan dalam kepala masih mengambang sembari dengan mata menelisik ke sekitar. Sepi, sunyi, tak ada siapapun. Bahkan sosok mertuanya tak nampak lagi. Dan juga Hari masih mengingat sosok-sosok dengan mata merah menyalang di hadapannya tadi. Hingga mata pemuda itu membulat melebar ketika fokusnya jatuh ke arah seorang wanita. Kanti melayang dengan kedua tangan memegang leher, mencengkram erat lehernya. Bukan seperti dicengkram oleh sesuatu, dicekik oleh iblis berwujud nenek tua yang mengerikan. Kanti menoleh, menatap Hari dengan pandangan sayu. Bulir-bulir air mata berwarna merah menetes di antara pipi. Lalu ia melihat bibir tipis itu bergerak, terbata-bata mengucapkan sesuatu. Pergi. Maaf mas. Tidak. Begitulah Hari berteriak dalam hati. Kanti butuh bantuan. Aku harus menyelamatkannya. Sekuat tenaga Hari mencoba bangkit. Namun tubuhnya hanya bisa diam dan kaku. Seolah ada yang mengikat kuat. Pandangan Hari kembali pada kedua sosok itu. Dilihatnya nenek tua yang masih mencekik Kanti, menyeringai sembari menatap Hari senang. Lalu terdengar suara gemeletak tulang yang patah. Kepala Kanti jatuh lunglai tak mampu lagi menyangga. Hari kembali berteriak dalam hati. Sungguh ia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Setelah itu Hari tersentak. Seolah ada yang menghujam jantungnya dengan benda tajam. Nyeri dan sakit yang tiada tara dirasakan. Samar-samar bayangan Kanti kembali terlintas di kepala ketika Kanti menyungging senyum hangat padanya. Dan otak pemuda itu sejenak berjeda. Ingatan perlahan kehilangan kesadaran. Hingga raga itu kembali jatuh di atas tanah lapang itu. Hari, bangun! Samar-samar gendang telinga Hari mendengar suara berat seseorang memanggilnya. Ia pun membuka mata perlahan. Apa aku baru saja pingsan? Tanya Hari dalam hati. Pandangan matanya kembali mengedar. Ia melihat bayangan seorang laki-laki sedang menepuk pelan kedua pipinya. Susah payah Hari memaksa tubuhnya untuk bangun. Beribu pertanyaan mengambang di tengah-tengah kesadaran yang masih terbatas. Pak Ridwan membantu membangunkan tubuh kokoh Hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Hari. Pak Ridwan menghela nafas pelan lalu menggelengkan kepalanya. Bapak sudah berusaha menyelamatkan Kanti. Namun, ucap Pak
Pak Ridwan terputus. "Namun apa, Pak?" Jawab Hari. "Akan Bapak tunjukkan," jawab Pak Ridwan. Lalu Pak Ridwan berjalan menunjukkan sesuatu pada Hari. Tes. Sebutir air menetes pada tanah. Air mata yang perlahan terbuka atas raga yang terlentang pada permukaan. Hari berkedip-kedip tak menentu, seperti kebingungan yang menyergap. Hening. Ia menatap sesosok tubuh kurus mengambang di atas bebatuan pinggir sungai. Lalu samar-samar, sosok itu berubah menjadi tulang belulang yang berserakan. Pak Ridwan tampak mengeluarkan sebuah kain dari tasnya. "Ayo, bantu Bapak mengambil tulang-tulangnya," ucap Pak Ridwan. Tangan Hari mencekal sebelah pergelangan tangan Pak Ridwan secara tiba-tiba. "Tunggu, apa maksud Bapak? Hari benar-benar tak mengerti," ucap Hari. "Kita ambil tulang belulang Kanti terlebih dahulu," jawab Pak Ridwan. "Tidak, sebelum Bapak menjelaskan semuanya," tegas Hari dengan mata berkaca-kaca. Pak Ridwan mengusap rambut kasar dan berkata, "Akan Bapak ceritakan semua setelah kita mengambil tulang-tulang itu. Kita tidak akan aman jika terus berlama-lama di sini." "Tapi," ucap Hari terbata. "Kau ingin tahu cerita sebenarnya, bukan? Maka jangan buang-buang waktu lagi," ucap Pak Ridwan tak kalah tegas. Bu Sairah membekap mulut dengan kedua telapak tangannya saat melihat bungkusan putih yang dipegang oleh Pak Ridwan. "Maaf Bu, aku tak bisa menyelamatkan anak kita lagi," ucap Pak Ridwan. Lalu beberapa bulir air mata tampak menetes pelan melewati wajah ayu yang sudah menua itu. "Iya Pak, bagaimanapun ini memang sudah takdirnya sejak awal," ucap Bu Sairah yang terlihat sekuat tenaga untuk menahan isak tangisnya. Hari makin tak mengerti, namun ia tetap mengikuti keduanya memasuki rumah tua itu. Kepulan asap putih tampak melayang-layang di atas sebuah cangkir teh panas yang tentu saja menggoda siapapun untuk meminumnya di udara yang sedingin itu. Namun itu tidak berlaku bagi Hari. Rasa kehilangan dan keingintahuannya akan kebenaran lebih membuncah dari apapun. Pak Ridwan tampak menghisap kuat-kuat lintingan rokok yang tinggal setengah dengan mata menerawang. Hingga akhirnya bibir itu mulai bergerak menceritakan kisahnya. "Saya tahu kamu sulit menerima sesuatu di luar nalar. Meski rumit, Bapak akan menceritakan semuanya," ucap Pak Ridwan. "Saya siap mendengarkan," jawab Hari dengan tenggorokan yang sedikit tercekat. "Sebelumnya Bapak minta maaf padamu. Maaf Bapak sudah membiarkanmu menikah dengan raga yang sebetulnya sudah tak bernyawa," ucap Pak Ridwan. Hari mengernyit, namun ia tak memotong sedikit pun kata yang keluar dari bibir pria tua itu. "Kau tahu bukan, beberapa tahun yang lalu sebelum bertemu denganmu, Kanti pernah menikah, lalu hamil. Hanya saja suaminya meninggalkannya begitu saja. Saat usia kandungannya memasuki usia bulan ke-8, musibah itu datang. Kanti ceroboh
dan bapak lengah menjaganya. Ia diserang Montianak hingga merenggut nyawanya sendiri beserta bayi yang dikandung. Tentu saja bapak tidak terima. Bagaimanapun Kanti adalah putri sematawayang kami. Dengan berbekal ilmu yang pernah bapak dapatkan, bapak mengejar Montianak yang sudah membunuh Kanti. Matahari menyudut. Semua pertanyaan itu sedikit demi sedikit mulai terjawab. Pak Ridwan yang sempat menjeda ceritanya mulai melanjutkannya kembali. Lalu bapak berhasil menangkapnya. Bapak teringat dengan salah satu benda goib yang dulu pernah diberikan guru bapak. Ucap Pak Ridwan sembari memainkan paku berukir aneh di hadapannya. Ya, paku itu yang pernah menancap di atas kepala Kanti. Bapak tak mampu berpikir panjang, lalu melakukan ritual terlarang, yang mana menancapkan paku itu di atas kepala Montianak, lalu memasukkan ke jasad Kanti. Sungguh, bapak tak menyangka hal itu membuat putri kami bisa hidup kembali. Pak Ridwan tersenyum getir. Saat Kanti bangkit, ia hanya menjadi raga hidup dengan jiwa yang kosong. Tak ada ingatan apapun sebelumnya, baik dari ingatan Kanti sendiri maupun Montianak itu. Penduduk desa tak ada yang mengetahui kebenaran itu. Kami berhasil menutupinya saat Kanti meninggal karena serangan Montianak. Dengan menjelaskan kondisinya yang demikian karena keguguran. Hingga 2 tahun kemudian Kanti bertemu denganmu, nak. Ucap Pak Ridwan. Hari tercekat, tak mampu mengucap sepatah kata pun. Tubuhnya lemas, seolah tulang belulangnya telah lolos seluruhnya. Antara logika dan kenyataan yang baru saja dilihatnya saling bertempur, menyisakan lubang-lubang kosong yang lain. Berharap ia segera terbangun dari mimpi buruk ini. Namun, kenyataannya ini bukan mimpi, karena indera perasanya masih bisa merasakan rasa lelah dan sakit di seluruh tubuh akibat peristiwa yang baru saja ia alami. Probabilitas adalah suatu kemungkinan yang menyimpan rahasia. Manusia tak akan pernah bisa menebak karena segala peristiwa yang ada bisa saja terjadi di alam semesta. Kita tak akan pernah tahu kenyataan seperti apa yang akan menyambut dalam kepingan teka-teki di tengah permainan. Satu frase utuh dengan gambar sempurna, yang tentu saja Hari sudah membayangkan kisah perjalanan hidupnya akan berakhir bahagia dengan Kanti. Ternyata semesta masih belum berpihak akan keberuntungan kisah cintanya. Sebagaimana manusia biasa, Hari tentu tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bukan tak mungkin Hamka berpikir bahwa kejadian ini bisa saja menimpanya. Tak akan pernah kau bayangkan, bukan? Ketika orang terdekatmu ternyata bukan manusia. Nyatanya hanya sosok raga mati yang terisi jiwa dari yang bukan jiwanya sendiri. Jika dipikir dengan nalar biasa, hal ini tentu saja sangat mustahil. Namun sekali lagi, kita tak akan pernah tahu akan cara kerja semesta yang penuh misteri. Hanya Tuhan saja yang tahu. Jadi, Kanti sebenarnya sudah mati, bukan pergi ke Jawa. Tanya Hamka memastikan sekali lagi. Dia memang sudah terbiasa dengan peristiwa-peristiwa ganjil semacam ini. Namun kisah Hari
terlalu rumit untuk ditelaah otaknya. Kanti adalah Montianak, itu saja yang ingin kusampaikan, meski hal ini sangat sulit diterima nalar, ucap Hari dengan suara getir. Ia tersenyum sinis menertawakan dirinya sendiri. Hamka menepuk pundak Hari menenangkan. Bisa kau rahasiakan cerita ini? Jangan sampai ada seorang pun yang tahu. Aku hanya ingin Kanti tetap dikenang sebagai manusia biasa, ucap Hari. Tentu saja, jawab Hamka kemudian. Ham, mungkin aku akan kembali ke Solo. Aku sudah tak sanggup berada di Boyan lagi. Terlalu menyakitkan jika terus berada di sini, ucap Hari. Lalu kebun dan sawah peninggalan orang tuamu? Tanya Hamka. Ya, akan kutitipkan pada sanak saudara saja. Mungkin akan kutengok sesekali. Lagi pula aku akan melanjutkan sekolah penyetaraan guru agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri di sana. Hamka mengangguk pelan. Kini terjawab sudah segala pertanyaan. Mengapa ia tak pernah tenang meninggalkan Nuri bersama Kanti, istri dari Hari sahabatnya. Nuri menimang-nimang bayi perempuan yang sedang tidur terlelap di pelukan. Ia pun berjalan mendekati jendela mengintip luaran rumah. Senjakala sudah tiba, menampakkan langit dengan rona-rona kemerahan sebagai warnanya. Ditunggulah sang suami tercinta yang belum juga pulang. Suasana di luar pelataran tampak sepi. Hanya terdengar seruan kentongan di langgar terdekat, menandakan waktu maghrib hampir tiba. Namun tak lama, netranya fokus atas sesuatu, seperti seseorang yang ia kenal, berdiri di dekat hurung depan rumahnya. Loh, kayak Mbak Kanti, gumam Nuri lirih. Karena penasaran, Nuri pun bergerak dari tempatnya dan membuka pintu depan utama. Hanya saja, sosok itu menghilang begitu Nuri sudah berdiri di depan pintu teras. Lalu bayi perempuannya tiba-tiba menangis, mengagetkan Nuri. Benar juga. Dia hampir lupa tentang larangan keluar rumah saat senja telah tiba. Setelah itu ia bergegas kembali ke dalam. Namun langkahnya kembali terhenti ketika sayup-sayup mendengar namanya dipanggil. Nuri menoleh. Netranya menelisik sekitar dan memang tak ada siapapun. Akhirnya ia mengabaikan karena merasa ada yang sudah tidak beres. Sore beranjak dan matahari mengalah pada sang badai. Gelungan awan hitam, petir dan hujan memenuhi cakrawala di bumi semesta. Makin menambah suasana mencekam pada pulau yang memang belum mendapat jatah penerangan. Nyala obor dan api lampu-lampu minyak sesekali tampak bergerak akibat deruan angin kencang yang menusuk di sela-sela ventilasi rumah. Nuri melihat bayi perempuan kecil yang sudah tertidur pulas di sampingnya bersama sang ibu mertua. Suaminya Hamka belum pulang, mungkin karena masih terjebak badai. Denting jam lawas terdengar berbunyi 8 kali, menunjukkan waktu yang berarti sudah pukul 8 malam. Lalu terdengar suara berisik di luar kamarnya, seperti orang yang sedang melakukan aktivitas di dapur. Ya,
Suara-suara bising itu berasal dari dapur. Apa Mas Hamka sudah pulang ya? Pikir Nuri. Ia pun beranjak dari ranjang besi dan berjalan untuk mengeceknya. Saat Nuri berjalan di lorong menuju dapur, Mas Hamka sudah pulang, ucapnya di depan ruang dapur. Namun tak ada sahutan. Dan tiba-tiba lampu minyak di sekitarnya padam, meninggalkan hawa ganjil dan kegelapan tanpa sisa. Nuri sungguh ingin membuang pikiran macam-macam. Perlahan Nuri mendekati nakas, meraba-raba untuk mengambil korek dan menyalakan sumbu lampu itu lagi. Mencoba menenangkan diri bahwa tadi hanya tertiup angin dari lubang ventilasi. Lagi-lagi ia mendengar suara petir bergemuruh. Nuri menghela nafas kasar. Akhirnya Nuri berhasil menemukan sewadah korek dan menyalakan lagi lampu-lampu tersebut. Tetapi tiba-tiba lampu-lampu tersebut padam lagi. Nuri kembali menyalakan. Namun tak butuh waktu lama, lampu-lampu itu kembali padam bahkan secara bersamaan. Keremangan langsung menyulut gelisah di hati. Pelan-pelan Nuri menyalakan sumbu lagi. Kali ini lebih waspada dengan menjaga salah satunya. Nuri lantas memeriksa sekitar. Apakah karena sumbu minyak yang basah ataukah ada hal yang lain yang menyebabkan lampu minyak tersebut terus padam? Kalau ini mati lagi, aku harus kembali ke kamar. Wanti-wantinya pada diri sendiri. Nuri berdiri menegang, tidak lagi bersandar pada tembok. Sesuatu yang bersembunyi terasa mengawasinya dari sudut buta. Jantungnya entah kenapa langsung berdegup dengan kencang. Semua hanya ilusi. Ya, hanya ilusi dalam keremangan. Karena Nuri yakin dia tidak pernah memiliki kain putih apapun yang dicantelkan di dinding dapur rumahnya. Kain itu melayang berdiri tegak di sudut tembok. Sementara di antara kain itu tampak seperti helai-helai benang hitam kusut tergerai di sisi-sisinya. Bukan benang, tapi lebih tepatnya itu adalah rambut. Jangan mati, jangan mati, jangan mati. Nuri berharap lampu minyak yang tercantel di genggaman tangan kanannya tak lagi padam. Tetapi naas, lampu minyak yang di genggamannya tetap saja padam. Tak ada hal positif lain yang dipikirkan Nuri lagi. Terlebih ketika dari sudut mata melihat kain putih itu terbang melesat ke arahnya. Nuri memejamkan mata. Bayangan tubuhnya yang diciptakan oleh lampu minyak tadi tenggelam. Ibu muda itu menoleh ringan. Tak ada apa-apa. Sudut ruangannya kosong. Namun kakinya sudah terasa lemas. Entah kenapa susah sekali menggerakkan salah satunya. Atmosfer berubah panas. Entah karena tubuhnya yang masih gemetaran atau karena suhu yang mendadak meningkat. Padahal awalnya begitu dingin seperti di atas pegunungan. Nyebut Nuri, nyebut. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nuri kembali mengeluarkan korek sekali lagi. Menyalakan sumbu minyak dan memegangnya gemetar. Ia mengarahkan pada sudut-sudut ruangan dapur yang kosong.
tidak ada apa-apa. Nuri menghela nafas lega. Mungkin pikirannya sedikit parno. Bagaimana bisa mereka masuk, padahal suaminya sudah memagari sekitar rumah? Mungkin saja itu sosok lain yang hanya numpang lewat. Tapi bagaimanapun itu tetap mengerikan. Tetapi ketika Nuri berbalik, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Tak jauh dari sana, di sudut luar ruangan, ia melihat kursi goyang kayu yang tadinya diam, memantul ke depan, ke belakang, seolah ada yang baru saja mendudukinya. Awalnya memang tak ada siapapun, namun samar-samar ia melihat sosok berambut panjang mencapai tanah duduk di atasnya. Sosok itu tak menoleh, hanya duduk terdiam, membuat kursi kayu itu bergoyang sembari mengeluarkan suara cekikikan yang nyaring. Nuri tercekat. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, ia pun berlari sekencang-kencangnya dari tempatnya tersebut. Untunglah peristiwa malam itu tak sampai mengganggu bayi Nuri dan Hamka. Sekali lagi Hamka mengecek sekitar rumah dan benar saja, ternyata di salah satu sisi bagian yang dipagar goib telah rusak. Atau mungkin memang ada yang sengaja merusak. Entahlah. Setelah 2 bulan kepergian Hari dari Boyan, Hamka mendapat berita baik dari Jawa bahwa ia sudah bisa menempati salah satu tanahnya di sana. Ia pun membujuk Nuri untuk mengajukan surat pindah tugas di salah satu kota di Jawa Timur. Nuri pun mengajukan ke pusat agar bisa pindah ke Jawa dengan alasan mengikuti suami. Dan untunglah permintaannya untuk pindah tugas itu pun disetujui. Hingga akhir kepindahan pun Nuri tak pernah tahu bahwa Kanti sebenarnya sudah tiada. Yang Nuri tahu, kini Kanti sudah hidup bahagia bersama sang suami di Jawa. Sama halnya seperti yang diketahui oleh seluruh penduduk desa yang lain. Montianak selesai. Gimana sobat horor? Sad ending banget kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.